Perkenalkan, nama saya Samuel Renaldi Stefano, NPM saya 2020-011074. Dari kelas Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia V51. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia di PT JNE. Kenapa saya menjelaskan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia dari PT JNE? Karena saya pernah bekerja sama dengan PT JNE untuk mengurus pengiriman barang. Pendahuluan kebutuhan akan informasi sangat diperlukan oleh semua kalangan, termasuk di dalamnya ada perusahaan. Data yang digunakan harus diproses atau diolah sehingga terciptalah sistem manajemen yang mengatur dan menganalisis data hingga menjadi informasi. Perkembangan organisasi yang dinamis mengharuskan organisasi perlu melakukan penyempurnaan sistem informasinya. Ketergantungan pada sistem era modern ini merupakan hal yang dirasakan oleh semua kalangan. Salah satu perusahaan yang memanfaatkan sistem informasi dalam informasi yang dalam praktiknya adalah JNE. JNE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang berpusat di Jakarta, Indonesia. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh Haji Suprapto Suparno. Perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT Citra Van Titipan Kilat atau Tiki untuk mengurusi jaringan kurir internasional. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, D. Ronald Daniel dari McKinsey & Company, salah satu perusahaan konsultan terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah Critical Success Factor atau CSF atau faktor penting penentu keberhasilan. Ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Aktivitas-aktivitas penting tersebut adalah CSF, dan faktor ini dapat berbeda dari satu jenis organisasi ke jenis organisasi yang lain. Sebagai contoh, dalam industri kendaraan bermotor, yang diyakini sebagai CSF adalah model jaringan dealer yang efisien dan pengendalian biaya produksi yang ketat. Sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi menggunakan data yang menguraikan aktivitas perusahaan. Yang pertama, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan ada 4. Sistem entry pesanan, sistem persediaan, sistem penagihan, dan sistem piutang dagang. Yang kedua, sistem yang memesan persediaan pengganti. Ada 3, yaitu sistem pembelian, sistem penerimaan, dan sistem utang dagang. Yang ketiga ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Dibagi menjadi 3, yaitu sistem buku besar, yang kedua buku besar, yang ketiga sistem memperbarui buku besar. Sistem informasi organisasi, area-area bisnis, perusahaan keuangan, sumber daya manusia, dana informasi, manufaktur, dan pemasaran menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi. Ditambah data-data dari sumber-sumber yang lain untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer dan menghasilkan keputusan dan memecahkan masalah. Sistem informasi dikembangkan untuk setiap area bisnis. Yang pertama, subsystem output. Setiap subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix terdiri atas 4 unsur utama yang dikelola oleh manajemen agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mendapat keuntungan. Yaitu yang pertama subsistem produk, yang kedua subsistem promosi, yang ketiga subsistem harga, dan data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data. Basis data dipopulasi dengan data yang berasal dari 3 subsistem input, yaitu sistem pemrosesan transaksi dan subsistem riset pemasaran.
Manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management (CRM). Adalah manajemen hubungan antara perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan ada suatu strategi yang bagus. Karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya akan lebih murah daripada mendapatkan pelanggan baru. Oleh karena itu, perusahaan melakukan upaya-upaya untuk memahami pelanggannya sehingga kebutuhan mereka akan dapat dipenuhi dan mereka akan tetap setia kepada perusahaan. Data warehousing. Karakter data warehouse. Istilah data warehouse atau gudang data telah diberikan untuk menjelaskan penyimpanan data yang memiliki karakteristik tambah kapasitas menyimpan sangat besar. Kedua, data diakumulasi dengan menambah catatan-catatan baru. Yang ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Penyampaian informasi untuk terakhir dalam sistem data warehousing, ada sistem penyampaian informasi yang mendapat data dari tempat menyimpan data, mengubah menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut bagi para pengguna. Yang pertama drill down, yang kedua roll up, yang ketiga drill across, dan yang keempat drill through. Ketika manajemen sebuah perusahaan menjalankan konsep CSF, mereka akan memusatkan perhatian pada pengidentifikasian CSF dan kemudian memonitor sampai seberapa jauh mereka telah mencapainya. Aktivitas-aktivitas penting tersebut ada CSF. Dan faktor ini dapat berbeda-beda dari satu jenis organisasi ke jenis organisasi yang lain. Sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem informasi di dalam organisasi terdiri dari sistem informasi pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, keuangan, dan sistem informasi eksekutif. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management ada manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima maksimum dari hubungan ini. Ada dua jenis tabel dalam penyimpanan data warehouse. Dalam tabel tersebut akan digunakan yang menghasilkan suatu paket informasi. Unsur terakhir dalam sistem warehousing adalah sistem penyampaian informasi, yang mendapat data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi, dan menjadi informasi tersebut tersedia bagi pengguna ketika teknologi mampu mengejar. Web yang saya pakai ini adalah blogger.com. Saya mengambil tema sistem informasi manajemen sumber daya manusia di PT JNE. Sekian dari saya, terima kasih.